Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmatnya lah kita semua berada dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan juga kita selaku umatnya. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato mengenai pengaruh kesehatan mental terhadap pendidikan. Teman-teman, banyak sekali pada saat ini remaja, murid, atau siswa-siswa lainnya mengalami penurunan kualitas pembelajaran yang disebabkan oleh kesehatan mental. Orang-orang yang mengalami rusaknya kesehatan mental cenderung seringnya diam, bersedih, melamun, atau memikirkan hal-hal lainnya di luar sana pada saat berada di dalam kelas. Tentunya ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan atau hasil belajar. Mereka yang memikirkan hal-hal lain di luar sana akan terus memikirkan hal-hal tersebut sehingga kegiatan pembelajaran kurang maksimal. Sebaliknya, orang yang mempunyai kesehatan mental yang baik akan mempunyai semangat belajar yang baik pula, semangat belajar yang tinggi, sehingga hasil belajar pun maksimal. Teman-teman, banyak sekali hal-hal yang menyebabkan turunnya kualitas pembelajaran. Contohnya seperti stres, cemas, depresi, di mana hal-hal tersebut disebabkan oleh banyak sekali faktor juga, seperti tekanan orang tua, masalah sosial, masalah keluarga, atau masalah-masalah lainnya yang belum terselesaikan. Apalagi mungkin saat ini remaja sudah mengenal apa itu cinta. Mereka putus cinta walaupun pacaran tidak dibenarkan ya. Nah, mereka akan sulit memahami pembelajaran di kelas karena mereka terbagi pikirannya. Mereka memikirkan hal-hal yang belum selesai, seperti hal-hal yang disebutkan tadi, putus cinta, masalah orang tua, masalah keluarga, dan yang lainnya. Sehingga mereka tidak fokus untuk menerima pembelajaran. Seharusnya mereka memahami apa yang dikatakan guru, mereka memahami, mengerti apa yang disampaikan oleh guru, tetapi mereka malah memikirkan hal lainnya. Hal selanjutnya yang membuat turun kualitas pembelajaran adalah perundungan, atau mungkin saat ini kita mengenalnya dengan pembulian. Perundungan sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Apalagi saat sekarang kita sering mendengar kabar bunuh diri disebabkan oleh pembulian atau perundungan. Nah, perundungan memang sangat berpengaruh. Siswa yang mengalami perundungan atau pembulian akan turun rasa percaya dirinya. Seharusnya dia berani untuk bertanya, seharusnya dia berani untuk menyampaikan pendapat di kelas. Tetapi karena dia mengalami perundungan, siswa-siswa lainnya kerap menerapkan pembulian kepada siswa tersebut, dia menjadi tidak berani, dia menjadi takut untuk menyampaikan pendapat, sehingga dia menjadi takut atau kurangnya rasa percaya diri. Nah, di sanalah siswa ini tidak maksimal dalam mendapatkan pembelajaran atau perlakuan di kelas. Itulah mungkin beberapa hal yang dapat menyebabkan turunnya kualitas pembelajaran. Kalau adanya faktor yang membuat turun kualitas pembelajaran, maka ada juga faktor yang membuat naik kualitas pembelajaran. Contohnya apa? Dengan kita menjaga kesehatan mental kita dengan baik. Contohnya kita membentuk lingkungan yang mendukung. Cari lingkungan yang dimana di dalamnya terdapat teman-teman yang berlomba-lomba dalam hal kebaikan, di mana dalam lingkungan tersebut, jika kita masuk ke lingkungan tersebut, kita akan terus terdorong untuk melakukan hal-hal yang positif. Jika teman-teman bisa melakukan hal ini, maka kita pun bisa melakukan hal itu, sehingga kita termotivasi untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan pula. Lalu cara lainnya mungkin cari motivasi dalam belajar. Contohnya, saya ingin mendalami atau memahami suatu materi. Dengan motivasi ini, saya akan cari lebih jauh, saya akan gali lagi, saya akan cari jawaban-jawaban untuk menutupi ketidaktahuan saya. Contoh motivasi lain, membanggakan orang tua. Banyak sekali dari kita belajar, ingin sukses, ingin mencapai cita-citanya, dengan tujuan nanti di akhir kita akan membahagiakan atau membanggakan orang tua. Nah,
Motivasi ini bisa kita dapatkan dari mana saja. Contohnya, guru yang menyampaikan motivasi kepada anak didiknya sebelum pembelajaran dimulai. Contoh lainnya, sekarang saat zaman modern ini kita bisa melihat di media sosial, misalnya Instagram. Banyak sekali akun-akun yang membagikan kata-kata motivasi. Kita bisa memfollow akun tersebut sehingga kita selalu ingat motivasi kita belajar. Kita ingat tujuan belajar kita untuk apa. Cara lainnya mungkin kita bisa menempelkan kata-kata motivasi di dinding kamar, di ponsel kita, di buku kita, sehingga setiap kali kita masuk ke kamar, setiap kali kita melihat ponsel, setiap kali kita membuka buku, kita akan ingat tujuan belajar saya itu untuk apa, sehingga kita selalu semangat untuk menuntut ilmu. Lalu hal-hal yang membuat kita naik atau menjaga kesehatan mental yaitu dengan menyibukkan diri kita dengan hal-hal positif, entah itu bergabung dengan organisasi, aktif di komunitas, sibukkan dengan belajar, banyak berlatih, atau kita sebagai umat muslim dekatkan diri dengan agama, dekatkan diri kepada Allah, perbanyaklah agama, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah zikir, perbanyaklah belajar agama. Sehingga jika kita sibuk dengan hal-hal positif, kita tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal negatif. Jadi teman-teman, faktor kesehatan mental sangat berpengaruh terhadap pembelajaran. Jika kesehatan mental kita tidak baik-baik saja, juga berpengaruh terhadap hasil belajar kita yang tidak maksimal. Makanya kita perlu menjaga kesehatan mental kita dengan baik agar hasil belajar pun maksimal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.